Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembahasan Asian Astronomy tahun 2024 untuk soal nomor 37. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Pada tanggal 9 Maret 2016, gerhana matahari total atau GMT seri Saros 130 terjadi dan puncaknya pada sekitar pukul 2 Universal Time gitu ya, pukul 2 Universal Time. Terus GMT ini dapat diamati dari wilayah Indonesia. Siklus Saros seri ini dan seri Saros yang lainnya memiliki periode yang disebut periode Saros selama 18 tahun 10 hari. Terus disuruh nyari pernyataan yang benar tentang GMT berikutnya dari seri Saros 130 ini adalah, jadi kayak seri Sarosnya sama gitu. Dimana kalau misalkan seri Sarosnya sama, pengulangan itu ya selama ini ya 18 tahun 10 hari ini. Sebenarnya nggak 18 tahun 10 hari, ada kayak tambahan jamnya gitu. 18 tahun 10 hari 8 jam atau 18 tahun 10 sepertiga hari gitu ya. Nih, kita disuruh nyari pernyataan yang benar dari kelima ini ya. Nih. Nah, dimana yang A sama B itu sama ya. Jadi kayak GMT ini kapan sih terjadi lagi gitu. Dengan kita memanfaatkan informasi periode Saros ini. Selama yang ini ya, 18 tahun 10 hari, ada tambahan lebih eksaknya itu sepertiga hari, 10 sepertiga hari gitu, atau 10 hari 8 jam. Karena kan 8 jam itu sepertiga hari ya, gitu. Nah, kita masuk ke yang tadi ya. Jadi sebenarnya Saros ini nggak segini nilainya. Kenapa saya ambil yang eksak? Karena ini ada pengaruhnya tentang yang ini, opsi C sama D gitu. Nih, ada ngaruhnya jam itu. Nanti puncaknya terjadi apakah waktunya pukul 2 UT lagi atau 10 UT. Ada ngaruhnya tentang periode Saros yang lebih eksak itu. Nih, jadi kayak nih bentar ya. Nih. Satu seri Saros. 18 tahun 10 hari 8 jam ini harusnya ya. Satu seri Saros itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang A atau B ya. Dimana kan tadi dibilang gerhananya GMT-nya 9 Maret 2016 nih. 9 Maret 2016 terjadi GMT seri Saros 130 dan puncaknya pukul 2 UT ini ya, Universal Time. Sekarang kita akan mencari GMT berikutnya gitu. Dari informasi satu seri Saros ini. 18 tahun 10 hari kan 18 tahun ya, berarti 2016 ditambah 18 berarti 2034 dong. Ya kan? Nah, terus ditambah 10 hari lagi. Jadi kayak dari 9 Maret ditambah 10 hari gitu. Jadi kayak 19 Maret ya kan. Nah, ada 8 jamnya gitu. Nanti ini 8 jamnya terkait tentang puncaknya gitu ya. Nih. Jadi kayak ini perkiraan kasarnya aja untuk 18 tahun 10 hari itu. 8 jam ini mengenai puncaknya nih kan ada waktunya gitu. Kayak ada selisih waktunya. Nah, jadi kita tahu ya, jadi kayak langsung tahu GMT berikutnya dengan seri Saros yang sama, yaitu seri 130 ini. Berarti nanti yang seperti yang saya bilang tadi, 18 itu kan 18 tambah 16, jadinya kan 2034 ya. Terus 10 hari, jadi 9 tambah 10, 19. Jadi GMT berikutnya terjadi ini, yang sama ya Sarosnya 130 ini, jadi 19 Maret 2034. Nah, gitu. Berarti yang A sama B ini benar berarti ya. A sama B berarti benar. Karena kan ini seingat saya juga pilihan ganda kompleks ya untuk soal nomor 37 ini. Jadi kayak bisa ada pilihan yang benar lebih dari satu gitu. Gitu ya. Jadi kayak berarti ini yang A benar ya untuk GMT berikutnya. GMT-nya yang gerhana matahari total dengan seri Saros yang sama. Nih, seri Saros 130. Terus sekarang kita akan nyari puncaknya. Nah, kan GMT-nya tadi 18 tahun 10 hari ya baru kita hitung di 19 Maret. Sekarang puncaknya 2 UT, apakah dia akan sama kembali ke 2 UT? Enggak ya, karena ada tambahan 8 jam ini. Karena periode Saros yang eksak itu, yang lebih eksak nilainya 18 tahun 10 hari 8 jam atau 18 tahun 10 hari sepertiga hari tambahannya gitu ya. Kalau lebih gininya itu 223 synodic month atau 223 periode sinodis bulan gitu ya. Seri Saros ini. Nah, terus kita berarti nyari ya dari tambahan jam ini. Jadi kayak ini kan ada 2 UT ya, berarti tambah 8 jam untuk nyari puncak selanjutnya ya. Nih. Jadi puncak GMT selanjutnya Saros 130
2 UT ditambah 8 jam, karena dia kan ada selisih 8 jam, berarti puncaknya akan terjadi 10 UT gitu di 2034 ini, di 19 Maret 2034 atau 20 Maret ya. Berarti yang benar antara C dan D itu yang C yang benar ya. A, B, C yang benar. D berarti udah pasti salah gitu. Karena dia bilang lagi di pukul 2 UT. Padahal enggak ya. Kalau misalkan kita lihat, itu dia nanti di 10 UT. Karena ada selisih 8 jam ini. Sepertiga hari gitu. Jadi kayak lebih maju. Bukan lebih maju ya, tapi lebih lama gitu. GMT berikutnya di pukul 10 puncaknya, yang awalnya di 2016 tuh puncaknya pukul 2 UT. Sekarang di GMT berikutnya karena ada selisih 8 jam, berarti dia puncaknya di 10 UT ini ya. Dan sekarang kita yang E. Jadi GMT tahun 2034 tersebut akan kembali melewati wilayah Indonesia. Ini jelas salah ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian lihat ini 8 jam, berarti kan andai kata misalkan ini bumi, ini bumi, terus ini ada orbit bulan gitu ya. Nah, kalau misalkan dia janganlah kita giniin orbit bulan, bumi aja ya. Jadi kalau misalkan ini bumi, terus dia kan kayak sepertiga hari ya, berarti sepertiga keliling bumi nanti dia. Jadi andai kata Indonesia di sini, GMT berikutnya itu sepertiga keliling bumi, jadi kayak ke barat gitu gini, sini di sekitaran sini, gitu ya. Di sekitaran sini nanti GMT-nya terjadi, bukan di wilayah Indonesia. Ketika seri Saros berikutnya, gitu. Kenapa bisa? Karena ada selisih 8 jam ini. Jadi dia kayak kelebihan 8 jam gitu untuk seri Sarosnya, gerhananya. Jadi kayak kelebihan 8 jam sehingga dia sepertiga keliling bumi ke barat atau 120 derajat ke barat gitu ya. 120 derajat. Kenapa bisa 120 derajat? Karena kan satu keliling bumi itu kan 360 ya, 360 derajat, terus 8 jam itu kan sepertiga hari ya, berarti 360 dibagi 3 kan 120 gitu, jadi kayak 120 derajat bujurnya ke barat gitu untuk GMT berikutnya yang ini ya, GMT seri Saros berikutnya gitu ya, di tahun berikutnya gitulah. Nah, karena ini ada yang faktor ini nih 8 jam ini tadi, kalau nggak ada ya berarti seri Saros 130 berikutnya bakal terus-terusan ada di ini Indonesia gitu, kalau misalkan dia cuman 18 tahun 10 hari ini gitu ya. Nih, padahal enggak gitu. Harusnya seri Saros itu ada kayak kelebihan 8 jam yang ini ya. Oleh karena itu, nanti gerhana matahari totalnya akan bergeser wilayahnya ke barat sekitar 120 derajat gitu ya. Karena kan sepertiga. Nah, gitu. Karena kan kalau misalkan Saros itu kayak gerhana yang giniin siklus Saros itu kayak konfigurasinya sama gitu. Jadi kayak misalkan di suatu kondisi di mana konfigurasi matahari, bumi, bulannya persis gitu dengan satu siklus Saros ini, itu ya dinamakan sebagai Saros gitu, kayak gerhananya benar-benar persis tapi tempatnya nggak sama. Kalau misalkan mau tempatnya sama juga dengan konfigurasi yang sama, itu harus melewati 3 kali siklus Saros. Kenapa bisa 3 kali siklus Saros? Karena supaya 8 jam ini jadi hari gitu, supaya dia kan 8 jam nih. Kalau misalkan 2 kali siklus Saros nanti sepertiga lagi, ditambah sepertiga berarti di sini, ya kan, andai kata di sini terus tambah sepertiga lagi untuk 3 kali Saros, berarti balik lagi ke sini gitu. Karena kan dia setiap satu siklus Saros itu telat 8 jam, telat sepertiga gitu ya. Jadi ini 1 kali siklus Saros, ini 2, ini 3, berarti balik lagi untuk ke tempat yang sama 3 kali gitu, gitu ya, untuk siklus Saros ini. Kalau misalkan konfigurasi yang sama itu cukup 1 kali siklus Saros. Kalau untuk tempat yang sama juga itu harus 3 kali siklus Saros gitu ya, karena ada selisih 8 jam ini gitu. Karena kan 8 kali 3 itu 24 ya, 24 jam itu 1 hari. Makanya untuk terjadi siklus Saros yang sama dengan tempat yang sama terjadinya itu butuh 3 kali siklus Saros, bukan 1 kali siklus Saros. Karena ini kan GMT tahun 2034 itu 1 kali siklus Saros, bukan 3 kali siklus Saros. Sehingga itu nggak akan melewati wilayah Indonesia gitu, nggak akan. Jadi kayak dia lebih 120 derajat ke barat gitu, atau sepertiga keliling bumi. Jadi bisa disimpulkan bahwa gerhana matahari totalnya untuk si Saros berikutnya itu enggak ya wilayah Indonesia nih. Jadi penjelasannya ini. Jadi ini, bentar kita hapus deh.
Nih, ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, GMT selanjutnya atau SARS 130 pada tahun 2034 tidak akan terjadi di wilayah Indonesia lagi. Karena ada selisih sepertiga hari. Sepertiga hari itu kan 8 jam. Untuk satu seri SARS, artinya GMT berikutnya atau pada tahun 2034 akan bergeser sepertiga keliling bumi atau 120 derajat ke barat. Supaya GMT kembali ke tempat yang sama membutuhkan 3 kali siklus SARS ini ya. Gitu. Jadi membutuhkan 3 kali siklus SARS supaya 8 jam ini jadi 24 jam gitu ya. Jadi kesimpulannya ini ya nggak akan terjadi di wilayah Indonesia lagi. Berarti ini salah. Yang E. Sehingga yang jawabannya benar untuk soal 37 OSNK Astronomi 2024 kali ini yaitu A, B, dan C gitu ya nih. Yang 3 aja yang benar. Nah, terima kasih banyak karena sudah menonton. Nantikan pembahasan selanjutnya ya. Dadah.